Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok grafika komputer akan merepresentasikan materi tentang representasi objek 3D. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya itu masuk ke bagian representasi perspektif. Yang pertama yaitu proyeksi perspektif. Proyeksi perspektif adalah teknik yang paling umum digunakan dalam menggambarkan suatu objek 3D di dalam ruang dua dimensi. Pada proyeksi ini, objek dilihat dari suatu sudut pandang tertentu, misal dari atas, bawah, kiri, atau kanan. Dalam proyeksi perspektif, objek yang lebih dekat akan terlihat lebih besar dan yang lebih jauh akan terlihat lebih kecil. Hal ini dapat menciptakan suatu ilusi, kedalaman, dan memberikan penampilan yang lebih realistis pada gambar dua dimensi. Sudut pandang kamera dan jarak pandang yang tepat sangat penting dalam proyeksi perspektif. Sudut pandang yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, serta jarak pandang yang terlalu dekat atau terlalu jauh, dapat menghasilkan distorsi visual yang tidak diinginkan. Ada pula kelebihan dan kekurangan dari perspektif. Kelebihan yang pertama yaitu memberikan penampilan yang lebih realistis karena menggambarkan objek sebagaimana terlihat oleh mata manusia. Kelebihan yang kedua yaitu menciptakan ilusi kedalaman dan memperhatikan perbedaan ukuran berdasarkan jarak. Kelebihan yang ketiga yaitu cocok untuk visualisasi realistik, seperti rendering arsitektur, desain produk, atau bahkan dalam pembuatan film. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu tidak memberikan informasi yang lengkap tentang struktur objek. Sulit untuk memperoleh presisi yang tinggi dalam menggambarkan objek yang secara akurat. Yang ketiga yaitu dapat menghasilkan distorsi visual jika parameter sudut pandang kamera dan jarak pandang tidak tepat. Yang kedua, representasi kawat atau wireframe. Representasi kawat wireframe menggunakan garis-garis yang menggambarkan kerangka objek 3D. Setiap garis menghubungkan titik-titik sudut objek yang membangun geometri objek tersebut. Representasi kawat memberikan penekanan pada struktur dan bentuk objek, tanpa memperhatikan permukaan atau detail internalnya. Hal ini memudahkan untuk memahami bentuk objek dalam pemodelan 3D. Representasi kawat sering digunakan dalam desain teknik, pemodelan 3D, dan animasi komputer, sebagai langkah awal dalam pengembangan objek sebelum detail lanjut. Sebagai permukaan dan tekstur diterapkan. Representasi kawat juga berguna dalam menganalisis kekuatan struktural objek. Kelebihannya diantaranya memfokuskan pada struktur dan bentuk objek, memudahkan pemahaman tentang geometri objek, ringan dalam hal pengolahan data dan penyimpanan karena hanya menggunakan garis-garis. Yang ketiga, berguna dalam tahap awal pengembangan objek sebelum detail lebih lanjut diterapkan. Adapun kekurangannya yaitu tidak memberikan informasi tentang permukaan atau tekstur objek. Yang kedua, kurang realistis dan sulit memberikan gambaran visual yang lengkap. Yang terakhir yaitu sulit untuk membedakan objek dengan kerangka yang kompleks. Yang ketiga ada representasi titik atau point cloud. Representasi titik atau point cloud mewakili objek 3D dengan sejumlah titik yang ditempatkan pada titik-titik sudut atau permukaan objek. Titik-titik ini mewakili posisi relatif dari titik-titik tersebut pada objek yang sebenarnya. Representasi titik memberikan kesan abstrak dan mengesankan objek dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan representasi kawat atau permukaan. Kelebihannya adalah dapat menangkap detail dan geometri objek dengan tingkat presisi yang tinggi. Representasi titik sering digunakan dalam permodelan 3D, pengenderaan jarak jauh, dan pemindaian 3D, di mana titik-titik dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk konstruksi objek secara digital. Representasi titik juga digunakan dalam pemetaan lingkungan, pembuatan peta digital, dan dalam pengembangan teknologi augmented reality dan virtual reality. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari representasi titik atau point cloud. Kelebihan yang pertama yaitu dapat menangkap detail dan geometri objek dengan tingkat presisi yang tinggi. Kemudian memungkinkan permodelan objek yang kompleks dengan representasi yang lebih sederhana. Yang ketiga ada berguna dalam pemindaian 3D, pemetaan lingkungan, dan pengenderaan jarak jauh. Kemudian ada pula kekurangannya. Yang pertama yaitu kurang memberikan penekanan pada struktur dan bentuk objek.
Sulit untuk memvisualisasikan objek secara intuitif karena representasi yang lebih abstrak. Kemudian, memerlukan pengolahan data yang lebih besar dan kompleks. Kemudian yang keempat ada representasi permukaan atau surface. Representasi permukaan atau surface adalah jenis representasi yang paling mirip dengan objek aslinya. Objek 3 dimensi dipresentasikan dengan memperhitungkan detail permukaan seperti warna, tekstur, bayangan, dan pencahayaan. Representasi permukaan menciptakan ilusi ke dalam, tekstur, dan material objek yang lebih realistis. Warna dan tekstur dapat diterapkan pada permukaan objek untuk memberikan penampilan yang lebih nyata dan lebih mudah dipahami. Representasi permukaan biasanya digunakan dalam aplikasi visualisasi, animasi, rendering, dan desain produk, di mana penampilan estetik dan realisme visual menjadi faktor penting. Representasi permukaan memungkinkan objek untuk terlihat lebih hidup dan dapat memberikan informasi tentang tekstur, material, dan penampilan keseluruhan objek yang lebih baik. Kemudian ada kelebihan dari representasi permukaan. Yang pertama, memberikan penampilan yang lebih realistis dengan memperhitungkan warna, tekstur, dan pencahayaan. Kemudian yang kedua, memungkinkan visualisasi yang lebih hidup dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, cocok untuk aplikasi desain produk, visualisasi arsitektur, dan rendering film. Kemudian ada kekurangan dari representasi permukaan. Yang pertama, memerlukan lebih banyak pengolahan data dan penyimpanan karena menyimpan informasi permukaan. Yang kedua, lebih berat secara komputasional, membutuhkan sumber daya yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, sulit untuk memodelkan objek yang memiliki permukaan yang kompleks atau terdiri dari banyak detail. Dalam memilih teknik representasi yang tepat, perlu mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan tugas observasi dan eksperimen yang dilakukan. Jika tujuannya adalah mendapatkan visualisasi yang realistis, representasi permukaan dan proyeksi perspektif dapat menjadi pilihan yang baik. Jika fokusnya pada struktur dan bentuk objek, representasi kawat dapat digunakan. Sedangkan jika penting untuk menangkap detail geometri, representasi titik dapat menjadi pilihan yang baik. Pemahaman yang mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing representasi akan membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam memilih teknik yang sesuai untuk tugas observasi dan eksperimen yang dilakukan. Sekian representasi objek 3D dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.